wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin berdoa dulu. Betul, siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihormati, disayangi, dicintai, dihargai. Kita membahas tentang negara-negara anggota ASEAN. Hari ini kita akan membahas tentang sumber daya negara-negara ASEAN. Setelah belajar nanti diharapkan kalian mengetahui keanekaragaman sumber daya alamnya. Kalau kemarin kita sudah tahu apa itu negara ASEAN, organisasi yang ada di wilayah ASEAN. Didirikannya tanggal berapa? Jauh. ASEAN didirikannya tanggal berapa? Ini sudah materi minggu lalu. Bawa buku paketnya silakan. Ya,
tambang negaranya sudah ya. Dari Indonesia sampai dengan kemarin Kamboja semua sudah. Sekarang tinggal ini sumber daya alam. Apa saja keanekaragaman sumber daya alam yang ada di wilayah Asia Tenggara? Tentunya di masing-masing negara berbeda. Kenapa negara ASEAN harus bekerja sama? Karena bisa. Sebutkan nama dulu. Nama saya Lydia. Saya ingin menjawab pertanyaan nanti. Ya, siap. Karena bisa apa tuh membantu satu sama lain dan melengkapi satu sama lain. Membantu Dan melengkapi satu sama lain. kerjasama. Kenapa harus ada kerjasama? Untuk membantu Dan melengkapi satu sama lain. melengkapi kekurangan di suatu negara. Boleh. Ada yang lain? Kenapa negara ASEAN ini harus bekerja sama? Tadi untuk melengkapi kekurangan. Kemudian keadaan setiap negara ini berbeda-beda. Ada negara yang tidak mempunyai laut, sehingga akan terbantu oleh negara ASEAN lain yang mempunyai sumber daya laut. Seperti Singapura. Singapura ini negara yang sangat kecil dan dia adalah negara yang tidak mempunyai sumber daya alam tambang. Simak bukunya. Halaman 62. Silakan. Materi hari ini mengenai faktor ketersediaan sumber daya alam di negara Asia Tenggara. Sudah dibaca belum? Sudah. Kalau sudah harusnya tadi bisa menjawab ya. Coba disimak lagi. Faktor ketersediaan sumber daya alam di ASEAN, di wilayah ASEAN. Di situ disebutkan bahwa negara Singapura adalah negara yang seperti apa? Kecil dan tidak mempunyai sumber daya tambang. Terus, ini ada manfaatnya dengan bekerja sama dengan negara lain. Sehingga negara lain yang mempunyai sumber daya alam dulu yang teliti. Kelebihannya secara industri dan teknologi, mereka bisa mengolah sumber daya alam. Sehingga bangsa-bangsa lain yang mempunyai sumber daya alam bisa mengekspor ke Singapura untuk diolah menjadi kebutuhan baik di negara Singapura ataupun di wilayah negara yang lain yang membutuhkan ya. Kemudian sumber daya alam yang ada di negara ASEAN, lihat tabel halaman 62. Di situ sudah tertera barang tambang negara-negara ASEAN. Silakan. Adakah yang sama? Misalnya Indonesia, Malaysia, Filipina. Barang tambangnya ada yang sama? Ada. Ada yang tidak ada sama sekali? Ada. Ya. Negara mana? Singapura. Di tabel ini negara Singapura kosong, tidak mempunyai sumber daya tambang. Tapi Singapura mempunyai kelebihan mengolah dan memproduksi barang tambang ini menjadi untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Tentunya dari mengimpor dari negara-negara yang mempunyai sumber daya alam. Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand mempunyai timah dan mangan saja. Indonesia coba. Indonesia apa saja? Minyak bumi ada ya di Indonesia.
Terserah ya. Ya, ya silakan. Apa? Itu kan? Terus ini masih Indonesia, batu bara. Penggunaannya berarti ini kolomnya lebih bawahnya lagi. Bisa beberapa masih Indonesia Kamboja. Di sini masih bisa boleh pakai Kamboja lagi. Boleh. Cuma satu ya. Boleh. Nanti kalau kurang pilih sumber daya alam Indonesia apa aja yang tambangnya. Banyak kan Indonesia minyak bumi aja, padahal kan ada batu bara, timah, emas, perak. Mana? Jadi paketannya di Indonesia. Kenapa hanya mengisi batu bara saja? Minyak bumi, batu bara, timah, emas, perak. Siapa yang dilengkapi? Nanti kalau kayak tulisannya cincin gelang itu dari biji emas, biji timah yang biji besi nih. Ini hasil dari biji besi. Jadi untuk membentuk Bahan. Ini besi ya. Ini dari biji besi. Ini bukan emas, besi. Ini yang tadinya dari pasir ya, pasir gitu. Ya, jangan salah ya, emas yang dijual di toko itu kan termasuk hasil dari tambang ya. Itu digalinya di dalam sana, bukan berbentuk cincin, gelang gitu yang bukan. Bentuknya bermiras, seperti pasir. Namanya biji emas, biji besi.
Penggunaannya kalian tahu untuk apa ya? Kalau sudah ada di negara lain boleh. Lapisan oh ya boleh. Ntar ganti ya Bapak, sabar ya. Penggunaannya ya untuk campuran besi atau baja industri. Kemudian pelapis anti karat, pembuatan kawat stainless steel, alat dapur. Tolong diperhatikan belakang. Sudah bisa nih? Bagas sudah selesai. Perhatikan dulu sini. Filipina. Ini tadi nikel, campurannya seperti ini. Ini stainless, alat dapur, pelapis anti karat yang sering kalian temui sebagai alat dapur ya. Ada semacam baskom. Stainless yang seperti apa? Oh tidak? Yang kayak apa? Stainless yang kayak panci gitu ya? Tidak berkarat. Ini lapisannya dari nikel. Kemudian seng sebagai anti korosi pada produk logam untuk pelapisannya. Kemudian tembaga membuat bahan logam penghantar panas yang baik untuk listrik. Itu kalau kabel dalamnya itu ya, ada yang kawat kayak warnanya apa ya? Bukan kemasan, karena tembaga gitu ya, mirip-mirip seperti ini. Itu adalah penghantar, dibuatnya dari tembaga. Ini digunakan buat pembuatan kabel juga. Kemudian batu bara untuk baja dan kimia semen. Kemudian biji besi sebagai lapisan produk dan aluminium. Tadi yang bertanya, biji besi itu seperti apa? Biji emas, biji timah. Itu seperti serbuk yang akan dibuat menjadi produk yang akan dibuat apa nanti menjadi sebuah lempengan, dicetak menjadi besi. Kalau emas di dalam sumber daya alam di dalam tanah itu ditemukan atau kita olah bukan sudah bentuk cincin, gelang, itu tidak. Bentuknya masih serbuk, tanah digali, sama besi juga seperti itu. Tapi kandungan yang ada di dalam alam itu besi, biji besi. Kalau biji besi ibu sudah pernah sering lihat karena di daerah Cilacap sana Jawa Tengah ibu tinggal di daerah itu, pemukiman di daerah produksi atau tambang besi. Diayak pasir, diayak dengan air, diayak terus sampai besinya serbuknya kecil-kecil. Sama gula putih pun lembut lagi dikumpulkan. Seperti halnya emas di sini di Cikoto, yang sudah pernah ke daerah Cikoto itu ya, ada penambangan. Diambil dari tanah, digali, kemudian diayak. Diambil pasir-pasirnya itu, tapi bentuknya nanti menjadi bahan baku emas. Kalau emas kegunaannya sudah sangat jelas ya, untuk perhiasan, untuk lapisan-lapisan barang-barang berharga, misalnya seperti Monas itu ya,
emas di atasnya. Itu. Dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Lebak mempunyai itu sumber tambang emas. Cikotok, Citorek ya. Itu daerah di wilayah kita. Kita kaya sebetulnya ya. Kebetulan selanjutnya kalau ditulis terlalu lama, coba boleh dibacakan selanjutnya. Siapa tuh? Bagas, ya Bagas. Negara Indonesia, coba Indonesia belum disebutkan. Boleh? Tapi mau baca Indonesia, yang lain menyimak. Satu, dua, nama negara Indonesia, nama barang tambang minyak bumi timah, barang kegunaan bahan bakar kendaraan sebagai lapisan produk baja. Nanti dulu, Rafli, yang bahan bakar yang timah apa yang minyak bumi? Yang bumi bu, Yang minyak bumi kegunaan bahan bakar kendaraan bahan bakar kendaraan, betul ya? Kemudian yang timah sebagai lapisan produk baja. sebagai lapisan, sebuah lapisan dari produk baja atau tembaga. Kemudian negara yang lainnya yang belum, Brunei, yuk, Brunei, Ayo siapa? ayo Brunei, ya, boleh bacakan Brunei. Nama negara Brunei Darussalam, nama barang tambang minyak bumi, kegunaan bahan bakar Sama ya. kendaraan seperti mobil. Boleh. Terus yang lainnya? Brunei apa lagi? Kan tidak hanya minyak bumi. Brunei. Gas alam, Salah. bahan baku pembuatan pupuk. Kemudian? Kegunaannya? Bahan baku asam sultan digunakan Asam sultan, ya. digunakan dalam bahan baku korek api. Korek api bisa. Buat obat bisa? Bisa. Selain itu buat apa lagi? Kosmetik. Ada ya? Ada kan untuk saluran kosmetik. Kemudian Kamboja ini biji besi, batu bara, tembaga, emas, sama kegunaannya. Ya. Ini dari macam-macam sumber daya alam tambang yang ada di negara ASEAN. Nanti tolong dikumpulkan, diberi nama kelompoknya di belakang. Ya. Yang tidak mempunyai barang tambang adalah negara Sekali lagi Ibu ingatkan, walaupun tidak mempunyai barang tambang, Singapura mempunyai kelebihan dalam teknologi dan industri mengolah bahan tambang itu, sehingga negara Indonesia atau negara lain bisa mengekspor ke sana dan mereka mengolah untuk dijadikan memenuhi kebutuhan di negara Singapura maupun di negara-negara wilayah di ASEAN. Jadi memang harus bekerja sama. Kerjasamanya tidak ada bidang ini saja, bidang pendidikan. Terus apa lagi? Keamanan. Kerjasamanya. Kalau pendidikan contohnya, Yung, Pertukaran pelajar ya. apa? Pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar. Maksudnya apa ini? Pertukaran pelajar antar negara biar apa? Biar orang tersebut bisa mengenal pendidikan di negara lain. Terus setelah mengenal, tentunya memberikan dampak ya yang positif diambil ke negara kita, kemudian kita terapkan di Indonesia. Selain itu apa lagi? Ayo, Mas Alam, Bagas. Festival ini tidak ada dari tadi. Yang lain mana nih? Lupa gitu. Novita. Festival boleh bertukar budaya. Di bidang keamanan, perlindungan hukum pun ada. Jadi saling menyelesaikan sengketa antar negara. Misalnya Indonesia dengan Malaysia terjadi selisih paham, ada di situ bagian-bagian yang menangani persengketaan atau perselisihan antar negara. Jadi ada selesai, tidak jadi timbul kepecahan. Kalau dalam sosial, bidang sosial antar negara untuk meningkatkan apa kalau sosial? Persahabatan,
Ada yang ditanyakan? Bahan alam itu tersebut habis, cara melestarikannya gimana, Bu? Cara melestarikan Bagaimana kalau bahan itu habis? Bisa habis ya? Kalau tidak diolahnya dengan baik. Caranya bagaimana? Intinya nih dia bertanya bagaimana cara melestarikan, mungkin ya intinya ya melestarikan sumber daya alam baik tambang ataupun alam yang lainnya. Apa? Coba, yuk, yang putra coba jawab. Bantu jawab pertanyaan Hija. Cara melestarikan sumber daya alam. Ada yang bisa? Ayo, ibu beri kesempatan. Dapat poin nih yang bisa menjawab pertanyaan Hija. Silakan. Novita. tidak merusak Kata ini, hati ini, mulut